Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puji dan pujian yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah dan juga masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersua kembali sore kali ini. Kita bersama kembali bersua dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'assalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kajian kitab tafsir Ibnu Katsir Mitra Pas, yang insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba Mitra Pas ya. Kebetulan sore kali ini kita sampai pada kajian surat Al-Ankabut ayat 1 Mitra Pas ya. Dan nanti tentunya saya sediakan waktu khusus Anda bisa berdialog bersama narasumber. Anda bisa telepon di 02953858877. Sementara untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Kami juga live menggunakan audio visual. Ada podcast kami di fanpage Radio Pas FM 42. Linknya bisa Anda share ke ikhwan Anda. Dan juga ketika acara ini selesai nanti pun Anda bisa putar ulang Mitra Pas ya. Dan di Studio 1 Radio Pas FM 42 sudah rawuh narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Mitra Pas FM dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semua kru Pas FM yang sudah hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga segala yang telah kita curahkan dalam rangka li'ila'i kalimatillah Allah maridhai dan memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Baiklah, Mitra Pas FM dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kita memasuki surah Al-Ankabut ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbikuna sa'a ma yahkumun. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal kalamu 'alal hurufi al-muqatta'ati faqad taqaddama fi awal suratil Baqarah. Musannaf atau mufassir ini Ibnu Katsir memberikan penjelasan tentang alif lam mim, ayat-ayat yang
terdiri dari potongan-potongan huruf hijaiyah ini sudah diterangkan di awal, di bab awal dalam surah Al-Baqarah. Ya, review sedikit bahwa beberapa pendapat mengenai awal surah ini. Pertama adalah ini adalah bukti kemukjizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran terdiri dari huruf hijaiyah, ada alif, komposisinya ada lam, ada mim, dan seterusnya. Kemudian orang Arab yang begitu fasihah dalam sastra Arab ataupun bahasa Arab Amiyah, mereka tidak bisa membuat yang seperti Al-Quran. Ini adalah bukti ijaznya Al-Quran. Terus yang kedua, ini sering mufassir memberi makna wallahu a'lamu bimuradi, hanya Allah yang mengetahui maknanya. Kemudian ada juga pendapat yang ketiga bahwa awal surah seperti ini sebenarnya adalah sebuah kalimat yang bisa dipahami para generasi awal sahabat, tetapi tidak bisa dipahami atau belum bisa dipahami era-era sekarang. Ya mungkin bisa dianalogkan. Ketika orang berbicara, misalkan saya Mas Ari, Mas saya sudah bercerita tentang peristiwa ini A sampai Z. Nah, kalimat A sampai Z ini kan kalimatnya tidak jelas, tapi Mas Ari bisa memahami ini. Ya, ada mufassir yang berpendapat seperti itu. Ini sedikit pandangan saja. Terus kemudian ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftahan. Istifham ingkar wa ma'nahu annallaha subhanahu wa ta'ala la budda ayyabtali ibadul mu'minin bihasbi ma indahu minal iman. Bahwa ahasiban nas ini kalimatnya ini istifham ingkar, pertanyaan tapi mengingkari. Apakah manusia mengira ketika ia sudah beriman kemudian Allah tidak memberikan ujian? Nah, ini enggak butuh jawaban, karena jawabannya jelas bahwa Allah pasti memberikan ujian kepada hambanya bihasbi ma indahu minal iman, sesuai kadar imannya masing-masing. Kama ja'a fil hadisi as-sahih, sebagaimana dicantumkan keterangan dalam hadis sahih, asyadun nasi bala'an al-anbiya summa salihun summa al-amsal. Yabtali ar-rajula ala hasbi dinihi fa in kana fi dini salabata zidalahu fil bala'i. Bahwa ujian sesuai kadar tingkatan derajatnya. Tentu ujian yang paling berat para nabi. Ya, kita tentu tahulah ini momen Maulid Nabi. Kita bisa membaca betapa sejarah perjuangan Nabi. Nabi terlahir itu sudah tanpa ayah. Artinya ayahnya sudah meninggal dunia ketika dalam usia kandungan ibunya. Ini ujian. Kemudian ketika Nabi kecil, itu menjadi kebiasaan orang-orang Quraisy pada waktu itu mencari ibu susuan. Dan orang-orang dari suku Sa'ad itu mendatanginya dan rata-rata meninggalkan atau melewatkan rumahnya Nabi, karena Nabi ini dari golongan orang yang tidak mampu. Jadi orang khawatir nanti tidak bisa memberi upah. Dan akhirnya Allah pertemukan dengan Halimatus Sa'diyah dan keberkahan melimpah ruah kepada keluarga Halimatus Sa'diyah setelah menyusui bayi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi mengawali hidupnya dengan penuh ujian. Setelah dikembalikan ke ibunya meninggal dunia, beliau masih usia 6 tahun. Kemudian diasuh oleh kakeknya, beliau usia 8 tahun, kakeknya meninggal. Ikut dengan pamannya diuji dengan berbagai macam ujian-ujian ekonomi dan lain sebagainya. Ini ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kita mengira ketika kita sudah menjadi orang yang beriman kemudian Allah tidak memberikan ujian? Ya, tentu tidak. Ini adalah istifham ingkariyah. Ada ayat yang lain, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masarul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, nah ini juga istifham ingkar ini. Apakah kau mengira kau akan mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah, yaitu berupa surga tentu, kemudian tanpa perjuangan? Oh, tidak mungkin.
para pendahulu-pendahulu kita untuk memperjuangkan keimanannya, memperjuangkan ridho Allah, menjadi hamba yang diridhoi, menjadi hamba yang selalu dalam ridho Allah dan mengharap hanya kepada ridho Allah dan bisa mendapatkan surga, itu melalui dengan berdarah-darah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra. Para pendahulu-pendahulu kita berjuang dengan letih, dengan keras. Momen kemerdekaan seperti ini, 80 tahun bangsa Indonesia merdeka. Dulu para pejuang-pejuang kita lebih keras berjuangnya. Dulu para pejuang-pejuang kita lebih keras, lebih banyak ujian yang diterimanya. Kita ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, 80 tahun diperjuangkan para pejuang-pejuang pahlawan nasional kita sudah merdeka, tinggal kita mengisi. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dengan ilmu pengetahuan di masa depan. Am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ayasbikuna sa'a ma yahkumun. Ay la yahsabanna alladzina lam yadkhulu fil imani annahum yatakhallasuna min hadhil fitnati wal imtihan fa inna min waraihim minal uqubati wa nikali ma huwa aghladu min hada wa atu min hada. Jadi orang-orang yang berbuat buruk ya, ini mereka akan, jangan kau kira orang yang berbuat buruk itu akan luput dari siksa kami. Artinya semua perbuatan pasti ada balasannya. Jadi tidak ada angkara murka yang tidak ada balasan. Semua Allah akan berikan balasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kau berbuat baik tentang apapun kepada siapapun, sejatinya itu kembali akan kepada dirimu. Begitu juga kau berbuat jahat, kau berbuat dolim, maka itu pun Allah akan kembalikan kepada dirimu. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Yaqulu ta'ala man kana yarju liqa Allah ay fid daril akhirah wa 'amilas solihat wa raja'a ma indallah minas sabil jazil. Barang siapa yang mengharap Allah, mengharap ridho Allah, mengharap kehidupan yang bahagia di akhirat, mengharap menjadi orang yang baik, maka fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Bahwa pasti apa yang menjadi ketentuan Allah itu akan menjadi pasti. Ajal itu ya bisa tentang waktu kematian ya, bisa seperti itu. Juga bisa waktu kapan Allah mengangkat derajat dan kapan Allah menurunkan derajat. Itu ada waktu, itu ada waktunya tersendiri. Wa qaulu ta'ala wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Nah ini, barang siapa yang berjuang, ay man amila salihan fa inna ma ya'udu naf'a amalihi ala nafsihi. Barang siapa yang berjuang berbuat baik yang lebih banyak, positif dan produktif, yaitu akan kembali manfaatnya kepada dirinya. Para pemuda yang menikmati masa mudanya dengan berjuang, para pemuda yang di masa mudanya membuat kegiatan-kegiatan yang positif yang membangun, tentu ini akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Jadi pejuang akan selalu menemukan jalannya sendiri dan tidak ada pejuang yang gagal. Siapa saja yang memiliki impian, niat yang kuat, dan ia berjuang untuk mewujudkan impiannya, ia adalah orang yang sukses. Meskipun kadang kenyataan tidak sesuai apa yang diharapkan, setidaknya ia sukses menjadi orang yang memiliki impian, sukses menjadi orang yang berjalan pada kebenaran dan menjadi
barisan para pejuang. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Qala Al-Hasan Al-Bisri, di Muhammad Al-Bisri ini murid Sayyidina Ali ini. Innar rajula li yujahidu wa ma dhurba yawman min ad-dahri bi sayfin summa akhbara ta'ala annahu asu alladhi amalu wa jazihim ajrun bi asani alladhi kanu ya'malun. Jadi Allah ini tidak membutuhkan perjuangan apapun dari kita. Manusia berjuang itu sejatinya sedang memperjuangkan masa depannya sendiri. Seandainya semua manusia berbuat baik, berada di jalan yang benar, semuanya beribadah, taat semuanya, tidak menambah apapun kemuliaan bagi Allah. Dan sebaliknya, seandainya manusia ini kemudian tidak menjadi orang yang taat, menjadi orang yang jahat, ini tidak mengurangi kemuliaan Allah apapun. Maka wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Dalam ayat lain Allah berfirman, innallaha la yadlimu misqal dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Allah tidak pernah menzalimi kepada sekecil apapun perbuatan baik seseorang. Allah Maha bijaksana, Maha adil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang mau berbuat jahat kemudian tidak jadi melakukan aksinya, maka mendapat satu kebaikan. Kemudian orang yang mau berbuat jahat dan benar-benar melakukan aksi kejahatannya, satu nilai keburukan. Dan barang siapa yang berbuat baik, niat ingin melakukan kebaikan, tapi belum terrealisasi, satu kebaikan. Dan barang siapa yang memiliki impian, niat yang baik, niat yang membangun bangsa ini, dan kemudian ia benar-benar melaksanakannya, maka Allah akan tingkatkan kebaikan itu menjadi 10 dan menjadi tingkatan-tingkatan yang hanya Allah yang mengetahui. Ini salah satu sifat bijaksananya Allah, betapa Allah mencintai kepada manusia, menyayangi manusia, dan Allah tidak akan mendolimi apapun dari perbuatan manusia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiru anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini akan memberikan balasan kepada orang yang beriman, beramal solih. Apa itu? Menghapus semua kesalahannya dan memberikan pahala yang lebih baik daripada apa yang ia kira, yaitu berupa ridhonya, ridha Allah, dan juga anugerah berupa surga kelak di akhirat. Jadi banyak cerita-cerita tentang perjuangan-perjuangan, bahwa hidup adalah perjuangan. Seandainya Allah menginginkan Nabi Muhammad mulia sejak kecil dengan segala kecukupan dan kemudian sukses dalam perjuangannya, tentu bisa. Tetapi Allah memiliki sebuah sir, sebuah rahasia, di mana Rasulullah adalah makhluk yang paling ia sayangi, Sayyidul Mursalin. Kemudian Allah menggariskan kehidupannya dengan penuh perjuangan. Rasulullah juga pernah ngalamin kekalahan dalam peperangan, kadang menang, kadang juga kalah. Apa hikmahnya? Ini untuk keikhlasan hati. Seandainya perang yang diikuti Rasulullah pasti menang, itu kemudian orang-orang taat kepada Rasulullah karena ada jaminan menang. Tetapi Allah menakdirkan perang silih berganti, kadang dimenangkan, kadang dikalahkan, agar menjadi pelajaran bahwa sahabat Nabi taat patuh kepada Nabi atas dasar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus menjadi ibrah bagi kita. Jadi merdeka itu bukan tentang banyaknya materi, tapi merdeka adalah tentang kemandirian. Merdeka adalah kemandirian. Wastaghni amman syi'ta takun nadhiron.
Merasa cukuplah dengan dirimu. Syukuri apa yang Allah takdirkan saat ini untuk kamu. Berbahagialah dengan rahmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jangan pernah berharap tomak kepada manusia, kepada selain Allah. Maka hidupmu akan merdeka, setara. Setara itu artinya merdeka. Begitu juga sebaliknya, wahtaji ila man syi'ta takun asiron. Silahkan kau tamak kepada orang, silahkan kau berharap kepada orang. Ada anak, ya karena itu perintah Allah kita taat. Kenapa anak berbakti kepada orang tua? Ya karena itu perintah Allah dan kita taat. Itu adalah makna merdeka. Tapi kalau kita dalam lingkungan sosial, kalau Anda baik, saya baik. Kalau Anda jahat, saya akan membalas kejahatan. Artinya Anda terjajah oleh perilaku sosial orang lain dan Anda belum merdeka. Merdeka adalah bersandar hanya kepada Allah. Merdeka artinya kemandirian, tidak pernah berharap kepada apapun selain harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merdeka yang sejati. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsan ilal walidain ba'dal hassi at-tamassuki bitauhidihi. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua setelah Allah memerintahkan kita berpegang teguh kepada ketauhidan. Fa innal walidaini huma sababu wujudil insan. Orang tua kita adalah menjadi sebab kita terlahir di dunia. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Belum disebut syukur kepada Allah sebelum kita mensyukuri kepada manusia yang menjadi lantaran datangnya nikmat kepada kita. Dan yang paling besar adalah orang tua. Maka kita diperintahkan untuk selalu mendoakan Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Ay wa in harrasu 'alaika an tattabi'ahuma 'ala dinihima idza kana musyrikain fa iyyaka wa iyyahuma fala tuti'huma fi dzalika. Nah, kemudian karena ayat ini turun ketika masa-masa awal-awal Islam, masih banyak orang tua yang dengan kemusyrikannya dan anaknya sudah mengenal Islam, sudah masuk Islam. Kemudian orang tua memaksakan anak untuk meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama kemusyrikan, maka jangan taati keduanya. Karena ketaatan kepada Allah tidak boleh dikalahkan dengan ketaatan kepada manusia. Semuanya akan kembali kepada Allah dan semuanya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Orang-orang yang beriman beramal solih ini selalu disandingkan kata amanu wa amilus solihat. Artinya orang beriman itu ya orang yang berbuat baik. Apa janji Allah? Lanudkhilannahum fis solihin. Wa qala at-Tirmidzi an inda tafsirih hadhihi ayah hadatsana Muhammad bin Bishar hadatsana Muhammad bin Al-Musannah hadatsana Muhammad bin Ja'far hadatsana Syu'bah an Samaki bin Harb qala sami'tu Mus'ab bin Sa'id yuhadisu an abihi Sa'id qala nuzilat fi arba'atin fadakar kisatuhu wa qalat Ummi Sa'id alaihi sallallahu qad amarakallahu bil birri wallahu la atamu ta'aman wa la ashrabu syaraban hatta amuta aw takfura. Jadi ada sebuah kasus dulu itu sahabat yang ibunya marah karena melihat anaknya masuk Islam dan ia berjanji tidak akan makan, tidak akan minum sampai mati kecuali ia mau kembali kepada menyembah berhala. Ayat ini ya, wa in jahadaka itu syirka bima laysa laka bi ilmu fala tudihuma. Ini asbabun nuzulnya seperti itu. Tapi apapun itu, ketaatan kepada Allah tidak boleh dikalahkan ketaatan kepada manusia. Demikian Mas Hari penjelasan ayat lumayan panjang waktunya tadi, mulai ayat 1 dan berakhir di ayat
ke-9, besok ayat ke-10. Demikian. Selanjutnya kita masuk di session dialog interaktif. Monggo. Baik, Mitra Pas untuk Anda, ada satu kesempatan yang Anda bisa masuk di 085277999101. Dari yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari 757. Mohon dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai uswatun hasanah. Pertanyaannya, bagaimanakah kita sebagai umat Islam dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa tertanam pada masyarakat kita, supaya bisa mengamalkan sifat Kanjeng Nabi seperti sidik, amanah, tablek, fatona. Mohon pencerahannya, Ustadz, monggo. Jadi Nabi Muhammad ini sebagai uswah, sebagai contoh kepada kehidupan kita. Jadi saat kita sedang dirundung berbagai masalah seperti saat ini, dulu Rasulullah juga mengalami hal yang demikian. Tapi dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, Rasulullah menyelesaikan semuanya. Rasulullah pernah didera keluarga, masalah keluarga dengan Aisyah, berita ifkun. Tapi Rasulullah dengan kesabarannya, dengan ketenangannya juga menyelesaikan. Rasulullah pernah membuat sebuah piagam Madinah, kesepakatan bersama. Seperti kita sebagai warga negara Indonesia ini, yang menjadi landasannya kan Pancasila. Dulu Rasulullah juga membuat sebuah kesepakatan bersama yang disebut sebagai piagam Madinah. Yang anggotanya itu tidak hanya orang Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, dan sebagian kecil orang musyrikin. Mereka berjanji bersepakat untuk menjaga keberagaman, menjaga toleransi, dan saling melindungi. Dan ini diikuti oleh semua. Rasulullah menyontohkan kepada kita bagaimana kita menghargai, menghormati keberagaman. Bagaimana Rasulullah ini menerapkan moderat di dalam beragama, tidak berlebihan dan tidak menjustis kepada orang lain. Karena bagian yang menjadi masalah dalam lingkungan sosial adalah merasa paling benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Dan Rasulullah tidak mencontohkan itu. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa kebenaran adalah milik bersama, kebenaran bersumber kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan rasa penghargaan kepada keberagaman dan menghargai kesepakatan bersama. Demikian Mas Adi. Baik, satu pertanyaan lagi silakan. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda bisa telepon juga lewat 02953858877, kemudian WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang manusia kan dituntut untuk berusaha seperti yang tadi disampaikan, berusaha sungguh-sungguh. Tetapi langit juga atau Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ini goalsnya seperti apa, masyarakatnya atau manusianya ini diijabah ataukah tidak. Tetapi ini yang kadang membuat kita di masa-masa yang sulit seperti ini tidak percaya diri dan sebagainya melihat keadaan yang seperti ini. Mohon pencerahannya Ustaz. Justru keimanan kita kepada Allah, at-taslim wal inqiyad. At-taslim artinya berserah diri kepada Allah, wal inqiyad meyakini kebenaran Allah dan Rasulullah. Ini menguatkan kita. Apa yang kita usahakan adalah bagian dari ikhtiar. Apa yang belum terjadi kita usahakan sebaik-baiknya, bekerja keras, kita wujudkan impian. Dan apa yang sudah terjadi kita yakini itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup itu sederhana Mas Ari. Ayo berusaha, apa yang belum tahu tidak usah dipikirkan. Yang penting kita berusaha menjadi orang baik, mengejar cita-cita, mewujudkan impian, dan apapun yang telah terjadi kita terima dengan suko lillah. Jadi suko itu artinya cinta kepada Allah, lillah itu artinya ridho dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian Mas Adi. Oke Pak Karyono, sudah jelas dan gamblang ke. Ustadz, 1 menit lagi kita bakal jelang maghrib. Sebelum kita closing, mau doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir-Rahim. 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia ini kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Jaga bangsa Indonesia ya Allah
agar selalu damai, agar kita bisa mendapatkan keberkahan dari bangsa ini. Amin. Yang bekerja tetap bekerja, yang berpendidikan tetap melanjutkan pendidikannya, dan semoga bangsa Indonesia bisa melewati masa-masa sulit ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra Bas dimanapun berada, demikian telah selesai sudah kajian kita. Segala kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17.00 hingga maghrib. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Rifanili pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah bersama Ustadz Abdul Kholiq Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Padi. Saat sholat maghrib telah tiba.